Di video sebelumnya telah dijelaskan mengenai 3 ideologi besar yang menjadi cikal bakal ideologi yang tumbuh berkembang di era kita hari ini. Islamisme, nasionalisme, dan komunisme yang berkembang di Indonesia menjadi cikal bakal lahirnya ideologi yang bermunculan pasca kemerdekaan Indonesia. Namun, penyajian nasionalisme, Islamisme, dan komunisme di atas meja perjamuan yang sama harus kandas dan digantikan dengan liberalisme. Stigma komunis sebagai kaum ateis dan anti-Islam merupakan propaganda kaum liberalis Amerika Serikat dalam rangka menjatuhkan golongan komunis, Uni Soviet dan Tiongkok dalam perseteruan kedua belah pihak selama Perang Dingin. Propaganda tersebut berhasil dan komunisme benar-benar menjadi momok yang menakutkan. Karenanya, pergerakan komunis setelah peristiwa G30S benar-benar tamat. Sedangkan Islamisme masih mendapatkan ruang untuk bergerak meskipun kebijakan Orde Baru tidak benar-benar memberikan ruang gerak yang leluasa, akan tetapi Islamisme masih bisa menyamai benih idealismenya dalam ruang terbatas. Di awal Orde Baru, pergerakan Islam politik diberangus di satu sisi dan diberikan fasilitas serta perlindungan keamanan kepada ulama Islam kultural di sisi lainnya. Penguasa saat itu memahami bahwa agama tidak dapat ditumpas dengan pedang, tetapi bisa dimusnahkan dengan konsep beragama yang teduh. Islam yang inklusif melalui dakwah Islam kultural sekaligus menantang Islam politik mendapat tempat di kalangan mayoritas Muslim di Indonesia. Demikianlah hampir seabad berlalu, napas Snoek Hoogronje masih berhembus di Indonesia. Nyatanya, banyak pemikir Muslim menjadikan gagasan Snoek sebagai kiblat berpikir. Tembang-tembang MTQ jauh lebih merdu dibandingkan anasir keislaman sejati dalam kitab suci itu sendiri. Di awal tahun 90-an, wacana pelaksanaan syariat Islam yang sebelumnya dianggap tabu menjadi topik yang hangat dibicarakan. Penerapan syariat Islam hingga wacana menghidupkan kembali Piagam Jakarta menjadi topik yang lumrah dalam diskusi di kampus-kampus. Angin itu menumbuhkan pergerakan Islam dengan berbagai macam sifat dan karakternya. Sebagian bersifat terbuka dan lunak, yaitu Islam kultural dengan ritual keagamaan dan kemasyarakatan. Sebagian yang lain bersifat tertutup dan keras, yaitu Islam politik yang fundamental dan radikal. Di tangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, resource umat Islam dikelola untuk menghijaukan birokrasi dan pemerintahan pada senjakala rezim Orde Baru. Kejatuhan rezim Orde Baru 1998 mengantarkan pergerakan Islam politik pada masa transisi dan titik kebangkitan dengan tumbuh suburnya partai Islam seperti PBNU, PAN, PBB, dan partai Islam lainnya. Ormas berasaskan Islam pun bermunculan. Mereka diantaranya FPI, HTI, Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain. Atmosfer demokrasi liberal pada masa reformasi memberikan tantangan baru bagi umat Islam Indonesia untuk menyingkirkan ego dan bersatu demi tujuan yang sama. Namun pada kenyataannya, satu sama lain saling menyalahkan, alih-alih bersatu menegakkan khilafah Islamiyah. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan melemahnya pengaruh komunisme, kaum kapitalis dan liberalis mulai mengarahkan sasaran tembaknya kepada kelompok Islam. Gerakan Islam politik yang berkarakter fundamental, militan, dan radikal dijadikan kambing hitam
atas kekacauan dan aksi terorisme yang terjadi. Ironisnya, kelompok Islam kultural berdiri pada sisi yang sama dengan kaum kapitalis dan liberalis dalam menolak dan memerangi gerakan Islam politik tersebut. Sosialisme, Marxisme, dan ideologi turunannya, komunisme, serta kapitalisme dan liberalisme jelas bermuara kepada filosofi Aristoteles dengan materialisme. Namun, ideologi-ideologi tersebut bukanlah hasil karya yang benar-benar baru. Ia hanya sesuatu yang dilahirkan kembali dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ideologi Barat maupun Timur bertujuan menyejahterakan rakyatnya, tetapi tanpa memperhatikan fitrahnya sebagai hamba dari Sang Tuhan. Tampaknya Cokro Aminoto telah keliru dalam memilih material fondasi bangunannya. Amalgamasi sosialisme Islam yang digagas dan diajarkan kepada murid terbaiknya akan saling menusuk dan pada akhirnya kandas di tengah perjalanan. Soekarno dengan sosiodemokrasinya menjadi presiden pertama dan menyudahi perjuangan musuh dan partai komunisnya. Soekarno pula yang mengandaskan ambisi Kartosuwiryo dan negara Islamnya. Tak kalah tragis, Soekarno pun akhirnya dihabisi anak ingusan utusan kapitalis. Meskipun demikian, spirit dari misi perjuangan penegakan ajaran Islam di Nusantara adalah sesuatu yang telah ada dan tetap eksis hingga saat ini. DNA ajaran Islam murni masih tetap tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Tidak heran jika mata dunia tertuju ke bumi Nusantara. Bahkan tidak sedikit dari bangsa Muslim dunia yang meyakini bahwa negeri Nusantara akan menjadi pusat peradaban Islam pada masa datang. Pusat tegaknya khilafah Islami. Siapa saja yang menguasai Nusantara, dialah yang akan menguasai dunia kelak.